Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Trin Sayakti dengan NIM 140142171. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Apakah kalian sudah siap? Baiklah, langsung saja kita ke topik bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama terkait pentingnya kesadaran perspektif global, yang kedua terkait pentingnya wawasan perspektif global, dan yang ketiga yaitu landasan dalam perspektif global. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global, alangkah baiknya jika kita mengingat kembali mengenai globalisasi dan juga perspektif global itu sendiri. Tentunya kita pasti akan berpikir mengapa harus ada kesadaran dan juga wawasan perspektif global. Nah, sudah pasti hal ini disebabkan oleh adanya globalisasi, yang mana globalisasi adalah proses mendunia, yang mana artinya segala aktivitas kita diperhitungkan untuk kepentingan dunia. Kemudian, apakah teman-teman masih mengingat pengertian perspektif global? Jadi, perspektif global adalah suatu pandangan secara bersama-sama untuk mengembangkan perspektif dan keterampilan guna menyelidiki suatu hal yang berkaitan dengan isu global. Nah, jadi isu global sendiri, misalnya isu lingkungan, hak asasi manusia, keadilan, studi tentang dunia, maupun pengembangan pendidikan. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pentingnya kesadaran perspektif global. Jadi, dalam kehidupan yang global ini, pertama kali yang harus kita sadari adalah bahwa manusia itu merupakan warga negara yang global, sebagai penduduk dunia yang tentunya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Sehingga kita semestinya memiliki pemikiran yang bersifat global, serta senantiasa mengingat bahwa yang kita lakukan dan perbuat akan mempengaruhi dunia secara global. Maka dari itu, akan menimbulkan suatu kesadaran bahwa hidup dan berkehidupan ini untuk kepentingan global yang lebih luas lagi. Oke, kemudian sebagai refleksi, apakah kita sudah menyadari bahwa di era globalisasi seperti sekarang ini, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya merasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan, saling memberi, serta saling membantu. Bukankah hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepatnya, sehingga dapat menyatukan seluruh umat manusia? Nah, hal ini menjadi bertanda dari globalisasi, yang mana hal tersebut bisa terjadi karena kemajuan iptek. Dan tentunya kita tidak bisa menyangkal dengan mengatakan bahwa biarlah mereka ikut arus globalisasi tetapi saya akan tetap seperti ini. Tentu kita tidak mungkin melakukan hal itu karena mau tidak mau kita akan terseret oleh arus globalisasi. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dengan memiliki kesadaran dan juga perspektif atau cara pandang yang bersifat global. Berikutnya, topik bahasan yang kedua yaitu terkait pentingnya wawasan perspektif global. Nah, setelah kita belajar bersama terkait pentingnya kesadaran perspektif global, maka kita sudah mengetahui bahwasannya kita tidak hanya sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi juga sebagai warga dunia. Yang mana dengan adanya wawasan perspektif global, maka kita akan dapat menghindarkan diri dari cara berpikir sempit dan kolot atau tidak open-minded. Nah, kemudian dalam rangka mempersiapkan diri dalam arus globalisasi, cara yang paling efektif untuk meningkatkan wawasan terhadap perspektif global yaitu dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Lalu kira-kira apa sih pentingnya wawasan berperspektif global dalam pengelolaan pendidikan? Nah, jadi peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa itu memang seharusnya diprioritaskan karena kualitas pendidikan akan sangat penting mengingat hanya manusia yang berkualitas saja yang bisa bertahan hidup di masa depan nanti. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut adalah dengan pengelolaan pendidikan berbasis wawasan global. Kemudian topik bahasan yang ketiga yaitu landasan perspektif global. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang mana ini adalah cara yang tepat digunakan untuk menyatukan beberapa perbedaan karena nasionalisme lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Landasan yang berikutnya yaitu terkait norma dan agama bangsa, yang mana semua agama dan norma ini memberikan landasan kepada kita untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan. Serta yang ketiga yaitu landasan nilai budaya bangsa, yang mana nilai budaya yang luhur dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif, serta sebagai pendukung bagi nilai yang membawa dampak positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan wawasan perspektif global sangat penting adanya sebagai bekal untuk hidup di era globalisasi. Demikian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.